Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita kembali belajar literasi dan numerasi. Jangan lupa berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Semoga apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi kewajiban dan haknya di ruang publik demi menciptakan keamanan bersama, serta menyajikan gagasan dan imbauan untuk menciptakan keamanan di ruang publik serta tulis menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang lebih bagus. Yang kedua, dengan mengeksplorasi bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola serta bangun ruang gabungannya, serta luas permukaan dan volume bangun ruang kubus dan balok, siswa mampu mengenal lingkungan sosial di sekitarnya. Baiklah, kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan berikut. Pada saat libur Idul Fitri, banyak orang melakukan mudik. Jalanan pun menjadi sangat padat. Baik pemudik maupun penduduk setempat bisa merasakan tidak nyaman. Menurutmu, apa yang perlu dilakukan pemudik agar lalu lintas tetap lancar? Yuk, amatilah infografik berikut. Tips mudik aman menggunakan kendaraan umum. 1. Rencanakan perjalanan jauh-jauh hari. 2. Siapkan obat-obatan. 3. Bawa uang secukupnya, simpan di tempat terpisah. Berikutnya, jangan berpenampilan mencolok dan memakai perhiasan berlebihan. Jangan menerima makanan dan minuman dari orang tak dikenal. Kemudian, bawa barang secukupnya, simpan dengan baik, dan jangan buang sampah sembarangan. Setelah membaca infografik, kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Ada berapa tips mudik aman dalam infografik di atas? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari buang sampah sembarangan? Apakah kamu setuju dengan cara menyimpan uang di dalam sepatu? Jelaskan alasanmu. Mengapa sebaiknya kita tidak menerima makanan atau minuman dari orang yang tak dikenal? Seandainya kamu mudik, 3 barang apa yang akan kamu bawa? Kemudian, mengapa kita disarankan untuk tidak berpenampilan mencolok? Bagaimana sikapmu jika kamu melihat seseorang menjadi korban kejahatan di dalam kendaraan umum? Dan apa yang terjadi apabila kita mengalami sakit di dalam perjalanan tetapi tidak membawa obat-obatan? Nah, yuk sekarang kita menulis tematik. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar situasi antrean di loket. Situasi di atas sering dijumpai di tempat umum saat mudik, misalnya tempat peristirahatan di terminal atau pelabuhan. Tindakan seperti tidur di tempat duduk, buang sampah sembarangan, dan antre dengan tidak rapi bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi pemudik yang lain. Kata baruku hari ini adalah 1. Jauh hari, artinya lama sebelum waktunya terjadi. Mencolok ialah menarik perhatian karena terlalu berlebihan. Perhiasan yaitu benda untuk berhias, misalnya gelang dan kalung. Sembarangan artinya tidak dengan aturan. Sekarang kita berintuisi bilangan.
Ketua RT 5 Kelurahan Sukamaju akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada para warganya. Perhatikan gambarnya, ada berapa benda berbentuk prisma segitiga dalam gambar tersebut? Yuk, sekarang kita menemukan konsep matematika. Volume kubus dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah kubus satuan yang menyusunnya. Kubus satuan adalah kubus yang panjang rusuknya satu satuan. Banyak kubus satuan pada lapisan terbawah dapat dianggap sebagai luas alas, dan banyaknya lapisan dapat dianggap sebagai tinggi kubus. Perhatikan gambar berikut. Kubus satuan yang panjang rusuknya satu satuan. Alas kubus tersebut terdiri atas 2 kali 2 sama dengan 4 kubus satuan. Kemudian, tinggi kubus sama dengan 2 kubus satuan. Jumlah seluruh kubus satuan adalah 2 kali 4 sama dengan 8 buah. Sehingga, volume kubus tersebut adalah 8 kubus satuan. Jadi, volume kubus dengan panjang sisi 2 satuan dapat diperoleh sebagai berikut. Volume sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kubus satuan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Alas kubus tersebut terdiri atas 3 kali 3 sama dengan 9 kubus satuan, sedangkan tinggi kubus sama dengan 3 kubus satuan, jumlah seluruh kubus satuan sama dengan 3 kali 9 sama dengan 27 buah. Sehingga volume kubus tersebut adalah 27 kubus satuan. Jadi, volume kubus dengan panjang sisi 3 satuan dapat diperoleh sebagai berikut. Volume sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Dengan demikian, jika panjang rusuk kubus dinyatakan dengan S, maka volumenya dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume sama dengan S kali S satuan volume. Kemudian perhatikan contoh berikut. Pada gambar terdapat kubus ABCD, EFGH. Volume kubus ABCD EFGH sama dengan 4 cm kali 4 cm kali 4 cm sama dengan 64 cm kubik. Yuk, sekarang kita membaca untuk bereksplorasi matematika. Kalian bisa meminta orang tua atau wali untuk membacakan artikel pandemi corona. Pengrajin tahu khas Kediri keluhkan turunnya penjualan hingga 90%. Kalian bisa mengarahkan kamera perangkat pada gambar di samping. Kemudian, pastikan kamera fokus dan muncul instruksi membuka tautan. Dan klik tautan tersebut. Artikel dapat dibuka pada perangkat atau melalui web berikut. Pandemi corona, pengrajin tahu khas Kediri keluhkan turunnya penjualan hingga 90%. Pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak pada berbagai aspek. Dampak tersebut juga sangat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu yang terdampak akibat pandemi ini adalah pengrajin tahu. Untuk menekan biaya produksi tahu, beberapa produsen memilih untuk mengurangi ukuran tahu. Sekarang ayo kita berlatih.
Kerjakanlah soal-soal latihan berikut di buku tulis kalian, kemudian nanti upload di Google Classroom. Lengkapilah tabel berikut. Nomor 1, ada gambar kubus, kemudian panjang rusuknya berapa, luas alasnya 2 kali 2, volume 8 satuan. Kemudian lanjutkan untuk nomor 2 dan 3. Selanjutnya, nomor 4 dan 5 juga demikian, sama caranya. Dan sebagai tugas tambahan anak-anak, kerjakan soal yang ada di buku LKS Matematika halaman 65, uji kompetensi 4 nomor 5 saja. Silahkan dicoba, dikerjakan di buku tulis, kemudian diupload di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.